warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat ya. Ada yang tidak masuk hari ini? Ada apa? Bu Suci cek dulu ya, Bu Suci prasansi dulu yang tidak hadir hari ini. Andika ada? Oke. Angga Cahya, Dania, Diani, Dimas Gatot, Erwin, Eunike, Vindi, Firdausi, Halimatuz Zahro, Hakul Rafli, Indriani, Juan, Kevin, Krisna, Lavaredo, Lia Febi, Muhammad Akzandi, Muhammad Farhan, Muhammad Nabil, Muhammad Supri, Nadia, Nanda, Nimas, Oktavia, Putri, Putri sakit ya, Rahel, Rada, Ramananda, Raka Tirta, Ramada, Sela, Sinatria, Tasya, Taufik, Tiara. Ada yang belum Bu Suci panggil? Sudah semua ya? Baik, ada satu anak yang tidak masuk. Kita doakan semoga segera sembuh dan yang sehat juga tetap dijaga kesehatannya. Baik anak-anak, agar pembelajaran kita berjalan lancar dan barokah, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Doa akan dipimpin oleh ketua kelas. Silahkan. Duduk siap. Sebelum memulai kegiatan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Doa dimulai. Selesai. Baik, anak-anak, kita ingat terlebih dahulu materi yang berhubungan dengan ini. Sebelum kita membahas ini, pada pertemuan sebelumnya kita membahas tentang apa? Desa dan kota. Iya, yang keras, desa dan kota. Kita sudah tahu apa itu desa, kota, mulai dari pengertian, ciri-ciri, bahkan kita juga tahu klasifikasinya. Masih ingat ya? Masih ingat? Kalau masih ingat, Bu Suci pengen tanya, ada kota yang disebut sebagai kota mati. Masih ingat disebut sebagai apa? Angkat tangan. Hayo, kota mati itu sebutan lainnya apa? Angkat tangan dong. Ada yang mau jawab? Ya, sebentar. Namanya? Tiara, silakan. Kota apa namanya, Nak? Trinopolis. Trinopolis. Ada yang berbeda? Ya, silakan. Angga. Apa, Nak? Nekropolis. Nekropolis. Yang benar Trinopolis atau nekropolis? Nekropolis. Kota mati itu berarti kota yang sudah ditinggalkan oleh penduduknya. Begitu ya? Oke, anak-anak, kita akan berlanjut tentang pembahasan desa dan kota, tetapi hari ini kita akan fokus pada pemerataan pembangunan kota. Oke. Nah, ini adalah indikator atau tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Jadi harapannya setelah kita belajar materi ini, kita dapat menguasai poin-poin yang Bu Suci sampaikan di sini. Ada yang mau membacakan? Boleh angkat tangan. Yang mau membacakan, baca. Ini bukan soal loh, hanya baca. Ya, silakan Sinatria.
Indikator yang pertama mengidentifikasi kondisi pembangunan di Kota Probolinggo. Yang kedua menyebutkan contoh upaya pemerataan pembangunan di salah satu kota di Indonesia. Yang ketiga menjelaskan usaha pemerataan pembangunan di desa dan kota di Indonesia. Yang keempat menganalisis usaha pemerataan pembangunan desa dan kota di Indonesia. Yang kelima merangkum informasi tentang usaha pemerataan pembangunan di desa dan di kota. Yang keenam menuliskan langkah-langkah pembuatan makalah tentang usaha pemerataan pembangunan di desa dan di kota. Yang ketujuh menuangkan rancangan usaha pemerataan pembangunan di desa dan di kota dalam bentuk infografis. Oke, terima kasih Sinatria. Nah, anak-anak, sebenarnya pada KD 4 atau pada KD keterampilan kita itu diharapkan membuat makalah. Tapi Bu Suci berikan bonus, kita tidak perlu membuat makalah untuk tagihan hari ini, tetapi nanti kita menyederhanakan makalah itu dalam bentuk infografis. Ya, bisa dipahami? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Oke, sekarang Bu Suci pengen tanya nih ke kalian. Setelah kita nanti akan belajar ini yang ada di depan kalian, menurut kalian ini bermanfaat nggak sih buat kalian dalam kehidupan sehari-hari materi ini? Bermanfaat. Bisa berikan contohnya ke Bu Suci, manfaatnya apa? Kalau kita belajar ini kira-kira apa sih manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari? Angkat tangan yang mau menyampaikan. Supri mau menyampaikan? Siapa? Firdausi, silahkan. Manfaatnya dari pembelajaran ini kita bisa tahu pemerataan pembangunan di Indonesia untuk tahun-tahun ke depannya. Jadi kita belajar dari sekarang. Dari sekarang ya, kita akan tahu pemerataan pembangunan, terutama pemerataan pembangunan yang ada di kota kita sendiri, yaitu Probolinggo. Oke, kita lanjutkan. Nah, berikutnya apa yang harus kita lakukan? Ya, jadi Bu Suci berikan gambaran umum tentang apa yang akan kita lakukan. Ya, Bu Suci akan menggunakan model pembelajaran project based learning, yaitu pembelajaran berbasis project. Ya, apa saja langkahnya? Nanti akan ada pertanyaan mendasar, kemudian ada nanti kita mendesain rencana proyeknya seperti apa, kemudian kita susun jadwal, dan nanti Bu Suci juga akan memonitor kegiatan kalian selama proyek berlangsung, menguji hasil, dan nanti juga akan mengevaluasi pengalaman belajar kalian, yaitu prosedurnya. Kemudian metodenya apa? Ada nanti kita diskusi, kemarin sudah dibagi kelompok kan? Nah, nanti juga akan ada sesi tanya jawab dan juga ada sesi penugasan dan presentasi. Kemudian penilaiannya ada 3 di sini, ada penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan. Nanti juga akan Bu Suci jelaskan secara detail ketika kalian sudah berkumpul dengan kelompok masing-masing. Bisa dipahami? Nah, kemudian nanti di pertemuan berikutnya, jadi kegiatan kita ada 2 kali pertemuan. Ini adalah pertemuan pertama. Minggu depan, pertemuan berikutnya di akhir pembelajaran kita juga akan melaksanakan yang namanya refleksi. Oke, kita lanjutkan. Nah, mari kita menyimak. Bu Suci ada video singkat di sini. Willow Cities merupakan kampanye persahabatan global untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Pada tahun 2022 ini, bersama 72 kota dari 31 negara, Kota Probolinggo akan berpartisipasi mengikuti kampanye Willow Cities dengan tagar Willow Probolinggo.
Cinta masyarakat terhadap kotanya ditutupkan dengan kepedulian, rasa memiliki, menjaga dan membangun kota dengan memperhatikan aspek-aspek pembangunan berkelanjutan. Mari kita cintai kota Probolinggo. Ayo tunjukkan cintamu pada kota Probolinggo. Jadi Oke, sempat viral ya tagar ini ya. Ya, sampai sekarang juga masih berlangsung sampai bulan akhir November ya. Ada kegiatan We Love Cities Probolinggo seperti itu. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan yang perlu kita jawab bersama-sama. Kalian boleh menjawab ini secara bersama-sama atau memiliki jawaban yang lain. Nah, sekarang pertanyaan yang paling mudah terlebih dahulu. Apa tanggapan kalian tentang video yang sudah ditonton? Videonya singkat tadi. Tanggapan kalian apa? Boleh. Ya, silakan. Tentang bagaimana cara kita menyikapi atau menunjukkan rasa cinta kita kepada kota kita. Ya. Nah, jadi video tadi menunjukkan rasa cinta kita kepada kota Probolinggo. Kemudian yang kedua, menurut kalian, mengapa kota Probolinggo dipilih sebagai salah satu kota yang mewakili Indonesia dalam kompetisi We Love Cities? Menurut kalian alasannya apa sih? Kenapa kok Probolinggo yang dipilih? Ada yang mau menyampaikan? Ya, silahkan. Karena kota Probolinggo itu kota kecil yang mana pembangunannya itu sedang naik-naiknya. Sedang naiknya. Jadi ada hubungannya dengan pembangunan, gitu ya. Kemudian yang terakhir, mengapa hanya 3 kota yang terpilih? Ya, di Indonesia kalian tahu ada 3 kota. 3 kotanya apa saja kira-kira? Masih ingat? Ya, silakan ada. Lagi? Ya. DKI Jakarta, Kalimantan, sama Probolinggo. Kalimantan itu kota apa? Pulau. Dan Kalimantan itu Balikpapan. Kotanya ada Balikpapan, ada DKI Jakarta, Balikpapan dan Probolinggo. Lalu kenapa 3 kota ini padahal banyak kota-kota yang lain? Ada yang tahu alasannya? Mungkin kalau DKI Jakarta kota yang paling besar, Denpasar. Balikpapan kota sedang, sedangkan Probolinggo kota kecil. Ya, itu kalau dilihat dari ukurannya. Nah, padahal kita tahu sendiri bahwa tujuan dari We Love City ini adalah pembangunan berkelanjutan. Sehingga apa kesimpulannya? Kenapa kok 3 kota ini dipilih? Karena 3 kota ini dirasa memiliki proses pembangunan yang berkelanjutan. Begitu. Bisa dipahami? Ada pertanyaan? Ya, silahkan. Bukan katanya di Jakarta akan diadakan pembangunan berkelanjutan. Ya. Sedangkan nantinya kan ibu kota akan pindah. Itu seperti apa, Bu? Apakah tetap di Jakarta? Apakah tetap di Jakarta atau pindah seperti itu? Ada yang mau, sebelum Bu Suci jawab, ada yang mau membantu Bu Suci jawab nggak? Menurut pemikiran kalian, ya jadi apa nggak pindah nih? Kan ini Jakarta sudah mau dijadikan pembangunan yang berkelanjutan, kira-kira jadi apa enggak nih? Yuk, silakan yang mau jawab. Kalian jawab jadi atau enggak, alasannya apa? Ada lagi yang lain dong? Cowok-cowok nih, mana nih suaranya? Kevin mungkin? Mau jawab Kevin? Ya, kalau mau jawab Bu Suci berikan ini. Ya, menurut kamu jadi enggak nih ibu kota pindah dari Jakarta ke Kalimantan? Silakan dijawab Kevin. Jawab aja. Ya. Hai Kevin. Apa justru pindah ke Probolinggo? Gimana? Menurut Kevin gimana? Gak jadi, Bu. Gak jadi? Gak jadi. Padahal itu sudah rancangan ya. Menurut ada yang lain selain menurut Kevin? Ya, silakan Nak. Menurut saya tetap jadi, Bu, karena pembangunan itu kan nggak mesti harus di kota besar harus jadi ibu kota, kan bisa dari pembangunan fasilitasnya mungkin jadi pusat pembangunan atau seperti apa gitu, Bu. Iya, bagaimana?
Ya, jadi pembangunan berkelanjutan itu tidak berhubungan dengan pembentukan ibu kota, ya, tetapi harapannya proses pembangunan berkelanjutan itu tetap dilakukan oleh semua kota, ya. Tujuannya yang jelas untuk mengurangi emisi karbon atau mengurangi pencemaran efek global warming tadi. Bisa dipahami? Ada pertanyaan kah, Nak? Tidak ada ya? Nah, sekarang sebelum kita berbagi atau membentuk kelompok, maka Bu Suci pengen menjelaskan kalian tentang makalah dan infografis, ya. Nah, di sini apa itu makalah? Makalah adalah sebuah karya tulis ilmiah yang membahas tentang suatu topik tertentu yang tercakup ke dalam ruang lingkup pengetahuan. Ini adalah pengertian tentang makalah. Oke ya. Putri, yang tidak masuk Putri, Mas. Ya, Putri, sakit. Oke, ya. Kalian mungkin di kesempatan sebelumnya atau di mapel-mapel sebelumnya itu ada proses pembuatan makalah ya? Oke, nah ini pengertian dari makalah. Kemudian urutan dari makalah atau sistematikanya secara sederhana itu ada ini. Ada pendahuluan, studi pustaka, pembahasan, dan penutup atau kesimpulan. Bisa dipahami? Nah, kemudian kalau infografis ini apa? Bisa dibaca di situ. Infografis berasal dari kata infografik dalam bahasa Inggris yang merupakan singkatan dari information. Grafik adalah bentuk visualisasi data yang menyampaikan informasi kompleks. Jadi, menyampaikan informasi kompleks kepada pembaca agar dipahami dengan lebih mudah dan cepat. Oke, dari sini kita tahu dibandingkan baca makalah dan baca infografis, kalian lebih seneng mana? Infografis ya, karena di situ informasinya lengkap, padat gitu ya. Kita dalam sekali lihat jadi mirip seperti poster tetapi lebih lengkap dan lebih rinci. Tapi sebenarnya itu juga bisa menjadi rangkuman dari sebuah makalah. Bisa dipahami ya? Oke. Nah, sekarang kita akan komparasi dulu. Bagaimana membuat infografis? Kita bisa membuat infografis itu juga dari makalah. Nah, di makalah ada proses pendahuluan. Di infografis ada yang namanya latar belakang. Ya, kita harus tahu latar belakang pembuatan infografis kita itu untuk apa. Kemudian ada studi pustaka kan? Di makalah, di infografis punya data-data. Ya, jadi yang kita baca itu bisa kita masukkan ke dalam infografis. Datanya bisa disederhanakan lewat tabel, lewat grafik, lewat peta. Ya, jadi dituangkan, nggak perlu dijabarkan, disederhanakan jadi tabel dan lain sebagainya. Jadi memudahkan pembaca. Bisa dipahami? Nah, kemudian ada pembahasan di situ. Nah, pembahasannya itu adalah bentuk visual infografis kalian dibahas di situ. Butuh gambar, dikasih gambar. Butuh data, dikasih data. Ya, dan yang terakhir ada penutup atau kesimpulan. Di infografis itu juga ada kesimpulan dan saran. Termasuk juga ada, kalau di makalah kan ada daftar pustaka, maka di infografis kalian juga bisa melampirkan rujukannya. Oh, kalian data ini ngambil dari mana? Oh, dari data BPBD, oh dari data BMKG dan lain sebagainya. Apakah bisa dipahami? Kita lanjut. Nah, ini dia contoh-contoh dari infografis. Ya, misalkan di sini hasil sensus penduduk tahun 2020. Ini kalau kita nggak jadikan gambar, kita hanya jadikan paragraf, pasti bosen kalian. Tapi disederhanakan, oh dijadikan diagram lingkaran, oh di sini ada peta, kita tahu mana sih penduduk yang paling padat, ya kan sudah terbaca di sini. Atau dalam bentuk yang seperti ini, bebas. Nanti rancangan kalian juga bebas. Nah,
Kemudian di sini juga ada sumber belajar ya yang bisa kalian gunakan. Yang pertama ada buku paket kalian. Itu kalian bisa buka di halaman 23 sampai 35 tentang pemerataan pembangunan. Kemudian juga ada artikel dan berita ya tentang kondisi Probolinggo, dan juga ada cara membuat infografis tanpa ribet menggunakan Canva. Ya, sering ya pakai Canva ya? Sering. Oke, sering ya. Jadi nanti kita buat infografisnya juga pakai Canva. Kalau misalkan Canva saya nggak premium, buat aja, nanti Bu Suci bantu downloadkan. Karena kalau pakai akun belajar lewat guru itu bisa didownloadkan meskipun bukan premium. Ya. Oke, kemudian di situ juga ada langkah-langkah membuat infografis. Isinya apa sih yang harus dicantumkan? Itu mudah. Bisa dipahami? Oke, kita lanjutkan. Nah, hari ini kita juga akan mendesain dan menyusun jadwal proyeknya. Kita mulai proyeknya hari ini. Jadi hari ini kalian akan mengerjakan LKPD. Nanti akan Bu Suci bagikan. Termasuk juga kita membuat sketsa kasar infografisnya seperti apa. Kalau belum selesai ya hari ini, maka itu akan menjadi tugas di pertemuan berikutnya ya minggu depan. Kita akan langsung melakukan presentasi. Paham dengan jadwal proyeknya? Jadi tetap hari ini kita mulai menyusunnya. Kemudian kalau tidak selesai, kalian bisa kerjakan di rumah, bisa konsultasi dengan Bu Suci via WA, atau ketika ketemu di lain hari misalkan dalam prosesnya itu juga bisa dikonsultasikan. Paham ya? Nah, ini anggota kelompoknya sudah Bu Suci bagi secara merata berdasarkan kemarin. Kita cek gaya belajar kalian ya. Jadi di situ dalam satu kelompok itu tidak hanya mendominasi satu gaya belajar, tapi sudah kompleks mulai dari yang visual, kinestetik maupun auditori. Ya, jadi Bu Suci bagi. Oke, sudah selesai. Nah, sekarang saatnya kalian berkumpul dengan kelompok masing-masing karena ada 7 kelompok ya. Kelompok 1 dan 2 ya, perhatikan ya. Kelompok 1, 2, nanti 2 kalau kurang bangkunya ambil di belakang ya. Kelompok 3 di sebelah sini. Kelompok 4, 5, 6, 7. Bisa dipahami? Oke, silahkan berkumpul terlebih dahulu dengan kelompok masing-masing. Bentar ya, ambil momen pas Bu Suci bagikan LKPD ya nak.
Oke, sudah berkumpul dengan kelompok masing-masing? Oke. Oke, Bu Suci rekam lagi ya. Oke, anak-anak sudah berkumpul dengan kelompok masing-masing ya? Oke, karena sudah berkumpul dengan kelompok masing-masing, Bu Suci akan berikan LKPD-nya. 1, 2, 3 ya. 1, minta tolong dibagikan ke belakang, Nak. Kelompok yang belakang. 1, 2, iya, 3. Ini satu kelompok kan ya, cuma ya? 1, 2, 3. Tak, tolong kasihkan ke sana. Ini juga. 1, 2, 3. Bagikan ke belakang. Ini juga. Ya. Oke, anak-anak sudah dapat 3 bundle ya dari Bu Suci ya. Nah, diperhatikan baik-baik. Yang akan kita kerjakan ya, yang pertama terlebih dahulu ini ya, yang ada scan barcode-nya. Nanti biar kuota kalian nggak kepakai, nonton video scan barcode-nya kita lakukan bersama-sama saja ya. Jadi sudah Bu Suci siapkan videonya, jadi nanti kita tinggal menjawab LKPD-nya. Kalau sudah dijawab LKPD yang pertama, maka kita cek LKPD yang kedua. Nah, disinilah kita yang nanti akan mendesain infografis. Temanya sudah Bu Suci tentukan di sini, yaitu usaha pemerataan pembangunan di Kota Probolinggo. Kita mungkin masih belum punya gambaran seperti apa ya yang akan kita buat, tapi setelah kita menonton video, maka kalian bisa lihat seperti apa sih usaha pemerataan pembangunan yang dilakukan oleh Kota Probolinggo. Kalian bisa memilih topik yang berbeda dari tema ini. Bisa kesehatannya, bisa industrinya, kelautannya, dan lain sebagainya. Ya, nanti diusahakan setiap kelompok mengambil topik yang berbeda sehingga hasil infografisnya juga berbeda. Bisa dipahami? Nah, kemudian yang perlu kalian cek juga, kalian dapat yang ini. Nah, ini instrumen penilaiannya. Ini instrumen penilaiannya yang akan Bu Suci nilai. Pertama, latar belakang infografisnya bagaimana, sudah ada keterangannya. Kalian maunya yang melebihi ekspektasi, sesuai ekspektasi, atau butuh perbaikan, seperti itu sudah ada. Kemudian isinya, topiknya, tipenya, layout desainnya, visualisasi, font, warna, arus informasi, dan referensinya. Nanti skor maksimalnya 30,
Ya, kalau benar nanti bisa mendapatkan 100 poin dari Bu Suci. Ya, bentuk infografisnya tidak perlu di print. Ya, karena nanti akan kalian presentasikan dan kalau ada kesalahan masih perlu diperbaiki dari hasil presentasi nanti. Bisa dipahami ya? Oke. Nah, sekarang kita akan mengerjakan LKPD pertama, ya. LKPD yang pertama tadi yang ada scan barcode-nya, ya. Di sini kalian diminta untuk menyimak video. Ya, videonya ada 2. Bu Suci perlihatkan ke kalian, tolong disimak baik-baik. Video yang pertama. Pertumbuhan kota semakin terus berkembang. Penanda kemajuan telah terjadi di sini. Kota penuh potensi yang siap menyongsong masa depan lebih baik untuk menuju masyarakat yang madani. Di kota ini, geliat industri dan bisnis menjadi kegiatan yang nyaman dan aman sebagai sumber perekonomian masyarakat. Di kota ini juga, segala peluang usaha terus didorong untuk menjadi lebih baik. Selamat datang di kota Probolinggo, kota yang kondusif untuk berinvestasi. Kota Probolinggo sebagai kota yang berlokasi di Tapal Kuda Provinsi Jawa Timur merupakan daerah penghubung kota Pasuruan, Malang, dan kota Surabaya di sebelah barat, serta kota Banyuwangi, Jember, Bondowoso, dan Situbondo di sebelah timur. Menjadikan kota ini sangat mudah diakses dari manapun menggunakan moda transportasi darat dan laut. Kota Probolinggo memiliki beragam peluang investasi yang bisa diciptakan dan dikembangkan. Mulai dari sektor perkebunan dan sektor pertanian yang hasilnya mengalami peningkatan secara signifikan setiap tahunnya. Ini memperlihatkan suburnya tanah yang dimiliki kota ini. Sektor kelautan memiliki wilayah yang strategis dengan menghadap langsung Selat Madura dan mempunyai hasil laut yang melimpah. Ditambah juga sektor perikanan dengan mengembangkan perikanan air payau berupa perikanan tambak dan perikanan kolam. Sektor peternakan menjadi salah satu potensi unggulan kota Probolinggo sehingga mampu menjadi penyumbang komoditas nasional. Sektor industri di kota Probolinggo sangat berpotensi, baik industri besar, industri menengah, industri kecil, maupun industri rumah tangga. Pertumbuhan ekonomi kota Probolinggo terus ditingkatkan, siap bersejajar dengan kota-kota besar di
Indonesia. Beragam kemudahan bersaudara dengan baik sebagai bagian pemerintah ada untuk masyarakat. Dengan mengedepankan pelayanan publik yang sempurna, memberikan peluang investor mudah berinvestasi. Di kota ini, pemerintah ikut andil dalam penyiapan sumber daya manusia yang siap bersaing, terampil, dan kreatif sebagai bagian dari mencetak kualitas angkatan kerja yang bermutu. Pendampingan dan penyuluhan industri dilakukan oleh pemerintah sebagai komitmen untuk membantu menciptakan persaingan industri yang sehat dan demi mewujudkan perekonomian yang kuat. Kelengkapan fasilitas dan infrastruktur kota seperti pelabuhan, kawasan industri, pasar pusat kegiatan ekonomi telah siap menjadi bagian pengembangan usaha Anda, mendorong kegiatan bisnis lebih aktif dengan intensitas tinggi. Multi etnis, budaya, dan agama menjadi satu kesatuan yang utuh masyarakat kota Probolinggo untuk saling bergotong royong, berlomba, dan berpacu dalam persaingan industri. Setiap sudut-sudut kota ini akan selalu terbuka menunggu kehadiran dan partisipasi Anda untuk berinvestasi membangun peradaban yang berkualitas. Dengan cinta dan kasih sayang menuju pembangunan yang lebih baik. Kasih lagi ya. Oke, itu video yang pertama. Nah, di sini keren ya. Jadi ada berbagai sektor pembangunan yang sudah kalian lihat di sini. Sebelum Bu Suci ke video berikutnya, Bu Suci pengen tahu dong kira-kira sektor apa saja sih yang sudah ditampilkan di video yang pertama? Ya, kelompok berapa sana? Kelompok 7, silahkan disampaikan nak. Ada sektor perkebunan, Ya. kelautan, perikanan, peternakan, industri. Sudah Bu. Apa-apa saja coba diulangi lagi. Ada perkebunan, Ya. kelautan, perikanan, peternakan, industri. Dan industri, ada 5 sektor ya yang disebutkan oleh Sinatria. Oke, kita akan menyaksikan video berikutnya. Sebentar. Selamat datang di kota Probolinggo. Kota Probolinggo adalah sebuah kota di Provinsi Jawa Timur. Terletak sekitar 100 km sebelah tenggara kota Surabaya. Kota Probolinggo berbatasan dengan Selat Madura di sebelah utara, serta Kabupaten Probolinggo di sebelah timur, selatan, dan barat. Kota Probolinggo mempunyai nilai strategis bagi pembangunan di Provinsi Jawa Timur karena Kota Probolinggo merupakan kota penyangga kawasan Bromo Semeru, yaitu salah satu kawasan percepatan pembangunan ekonomi nasional. Luas wilayah Kota Probolinggo tercatat sebesar 56.667 km persegi dengan jumlah penduduk pada tahun 2019 sebanyak 237.208 jiwa dan kepadatan penduduk 4.114 jiwa per kilometer persegi. Pertumbuhan penduduk Kota Probolinggo sebesar 1,36%. Karena letaknya yang berada di jalur pantai utara Jawa, Kota Probolinggo memiliki potensi kelautan yang cukup besar. Kota Probolinggo memiliki 4 pelabuhan, 2 pelabuhan perikanan, yaitu Pelabuhan Perikanan Pantai Mayangan dan Pangkalan Pendaratan Ikan Ketapang, serta 2 pelabuhan niaga,
yaitu Pelabuhan Tanjung Tembaga dan Pelabuhan Probolinggo. Tempat pelelangan ikan berada di Kompleks Pelabuhan Perikanan Pantai Mayangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kota Probolinggo merupakan salah satu kota di Provinsi Jawa Timur yang memiliki garis pantai sepanjang 7 km dengan potensi kelautan yang cukup besar. Pengelolaan wilayah pesisir oleh pemerintah Kota Probolinggo telah dilakukan secara maksimal, seperti pengelolaan pesisir berbasis wisata melalui pengembangan pantai Permata. Data pengelolaan tempat pengolahan ikan dengan produksi mencapai 12.720 ton pada tahun 2020. Keberadaan tempat pelelangan ikan ini diharapkan memberikan manfaat bagi semua stakeholder dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Probolinggo. dilakukan demi menjaga hubungan harmonis antara manusia dan alam, khususnya dalam pelestarian ekosistem mangrove untuk tujuan kebaikan alam ataupun kesejahteraan ekonomi. Kami siap mendukung pengembangan potensi perikanan yang ada di Kota Probolinggo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi
nanti ke belakang semakin banyak promosinya nanti ya. Oke. Anak-anak, ada 2 video yang sudah kalian tonton. Yang pertama, pembangunan di Kota Probolinggo di berbagai sektor. Yang kedua, fokusnya pada sektor kelautan. Nah, dari video tadi, tugas kalian bersama kelompok adalah menjawab pertanyaan pada LKPD yang pertama. Soalnya 4, meskipun nomornya 5, nomor 1 sudah kalian kerjakan kan? Ya, berarti lanjut saja kalian menjawab pertanyaan nomor 2, 3, 4, dan 5. Ada pertanyaan sebelum dikerjakan? Sudah? Oke, silahkan dikerjakan bersama-sama. Ya, langsung dikerjakan di situ, Nak. Ambil momen ya, aku tak ke kelompok ini ya. Oke, ini dari kelompok berapa? Kelompok 4. Nah, anggotanya lengkap ya? Oke, jangan lupa ditulis dulu anggota kelompoknya, habis itu baru dikerjakan. Gampang ya? Sudah dibaca pertanyaannya, ada yang belum dipahami nggak? Tidak semua. Ya, kalau pengen tahu sumber informasi yang lain, kalian untuk menjawab soal-soal yang lain, nanti ada sumber belajar dari Bu Suci. Ya? Oke. Oke, anak-anak, untuk membantu kalian mengerjakan soal-soal yang bersifat umum dan tidak ada di video, Bu Suci sudah memberikan sumber belajar di sini. Nah, ini. Nah, di situ ada artikel dan berita tentang usaha pemerataan pembangunan di desa dan di kota. Bu Suci bagikan linknya di grup ya. Gak apa-apa. Di sini kah? Ya. Oke, ada pertanyaan? Sudah? Bisa itu ya. Coba dilihat Google-nya, Bu Suci bantu carikan sumber yang ini. Yang nomor 4. Ilmu geografi, usaha pembangunan, usaha pemerataan pembangunan di desa dan kota itu. Ya, yang ini, yang ilmu geografi. Nah, ini linknya, minta tolong dibagikan di grup ya. Oke, itu ya sumber belajarnya sudah Bu Suci bagikan di grup ya, itu untuk menjawab soal yang sifatnya umum selain yang dari video. Kalau ada pertanyaan, kalian boleh angkat tangan yang mana yang belum kalian pahami.
Kalau mau di stop nggak apa-apa kok. Kalau mau di stop dulu nggak apa-apa. Nanti tag lagi aja.